Supporter berbondong padati Stadion GBK. Jordi Amat akrabi pelatih Irak. Faktor timnas Indonesia bisa permalukan Irak. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Supporter berbondong padati GBK, Irak waspadai teror supporter. Supporter timnas Indonesia tak henti-hentinya membuat kejutan yang membuat timnas Irak menyiapkan antisipasi tersendiri. Sebagaimana diketahui, Stadion Utama Gelora Bung Karno dipastikan bakal dipadati supporter tanah air. Usai Managing Director Garuda Sepak Bola Indonesia atau GSI, anak perusahaan PSSI, Marshall Masita menjelaskan bahwa jumlah tiket pertandingan Indonesia versus Irak sudah terjual 50.000 lembar. Hanya dalam tempo 24 jam saja saat resmi dibuka pada pertengahan Mei kemarin. Selain itu ada mekanisme lain penjualan tiket lewat salah satu sponsor PSSI. Jumlah tiket yang dijual rekanan PSSI ini sebanyak 10.000 lembar. Menariknya hal tersebut juga dikonfirmasi langsung oleh Federasi Sepak Bola Irak lewat unggahan media sosial resminya. Media lokal setempat yakni Winwin bahkan mengabarkan timnas Irak telah menggelar rapat khusus guna mengantisipasi teror dari supporter Garuda. Namun, kejutan datang dari unggahan akun Instagram Lagrande12 yang mengindikasikan bakal memasang koreo besar-besaran guna meruntuhkan mental Irak. Basic supporter terbesar timnas Indonesia ini bahkan membagikan rules yang wajib dipatuhi oleh para supporter. Hal tersebut juga terbukti adanya tali panjang di tribun barat saat para punggawa Garuda menjalani latihan terakhir. Untuk itu menarik untuk kembali menanti koreo seperti apa yang tunjukkan oleh Lagrande di Indonesia. Tentu koreografi tersebut bakal menyita perhatian usai sebelumnya supporter Garuda viral lantaran banyak dihiasi oleh supporter wanita. Satu hal yang pasti, untuk dukungan dari segala penjuru supporter tanah air tersebut patut diapresiasi lantaran sama-sama memberikan semangat tambahan bagi para punggawa Garuda. Faktor timnas Indonesia bisa permalukan Irak. Pertama, materi skuad beda. Komposisi pemain timnas Indonesia melawan Irak memang berbeda jika dibandingkan dua pertemuan sebelumnya, baik di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 maupun perjumpaan di Piala Asia 2023 kemarin. Pada dua pertemuan tersebut, skuad Garuda sudah ketambahan beberapa amunisi baru, seperti Tom Haye, Ragnar Oratmangun, hingga JIZS. Nama-nama ini bakal punya peran penting. Perbedaan kualitas itulah yang membuat timnas Indonesia semestinya mampu memberikan perlawanan lebih keras demi mengamankan 3 poin krusial. Kedua, Irak sudah aman. Timnas Irak tampaknya tidak akan terlalu ngotot saat menghadapi timnas Indonesia. Pasalnya skuad asuhan Jesus Casas sudah dipastikan mengamankan puncak klasmen grup F untuk lolos ke putaran ketiga. Itu juga dapat dilihat dari komposisi pemain yang dibawa oleh sang pelatih. Ada banyak pemain baru yang muncul. Banyak yang menduga Jesus Casas juga ingin melihat potensi pemain lain karena posisinya sudah lolos. Memang pemain-pemain utama tetap dipanggil, namun Jesus Casas mengindikasikan bakal melakukan rotasi besar-besaran. Dengan situasi ini, skuad Merah Putih bisa memaksimalkan kondisi tersebut. 3. Tuah GBK. Faktor terakhir yang menjadi alasan mengapa timnas Indonesia bisa melumpuhkan perlawanan Singa Mesopotamia ialah statusnya sebagai tuan rumah. Sebab timnas Indonesia terhitung sangat kuat jika sudah bermain di kandang sendiri. Terlebih Stadion Utama Gelora Bung Karno bakal dijejali puluhan ribu supporter yang siap memberikan semangat tambahan. Alasan inilah yang membuat skuad Garuda bisa memiliki motivasi berlebih dan semakin bergelora untuk mengamankan 3 poin melawan Irak pada laga tersebut.
Akrab dengan pelatih Irak, Jordi Amat jadi kunci. Kabar menarik datang dari bek tangguh timnas Indonesia yang terlihat dengan pelatih Jesus Casas menjelang duel kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu bermula ketika keduanya bertemu di lobi Hotel Sultan, lokasi jumpa pers sebelum pertandingan. Dalam video yang ditayangkan Irak di kanal YouTube-nya, keduanya tampak akrab berbincang. Sejatinya Jordi dan Casas tidak pernah berada dalam satu tim, meski sama-sama tumbuh besar di Spanyol. Casas banyak menghabiskan karir sepak bolanya di tim-tim kasta kedua dan ketiga. Casas pensiun dari sepak bola pada 2003. Sedangkan pada tahun tersebut, Jordi baru berada di tim akademi. Saat Casas merintis karir pelatih, Jordi juga tidak pernah bersama. Hanya saja mereka dipersatukan latar belakang besar di Spanyol. Jordi lancar berbahasa Spanyol sama seperti Casas, karena pertemuan keduanya jadi tanpa ada jarak. Kendati demikian, Jordi Amat akan menjadi palang pintu tim Merah Putih, sedangkan Casas menjadi juru taktik Irak. Jordi Amat menegaskan akan memperjuangkan timnas Indonesia memenangkan laga melawan Irak. Pemain yang kini membela CDT itu pun membeberkan kelebihan skuad asuhan Jesus Casas. Seperti yang saya katakan tadi, mereka punya potensi yang sangat bagus di lini depan. Bukan cuma striker, tapi winger juga sangat bagus. Jadi kita harus bisa bertahan dengan baik. Kita juga harus lebih kompak, mencoba untuk tidak membiarkan ada celah di antara lini pertahanan kami. Irak juga sangat bagus dalam crossing. Mereka bisa memasukkan bola dengan baik ke kotak penalti, jadi kami harus ekstra fokus. Jelas mantan pemain Swansea City tersebut. Sebagaimana diketahui pada pertemuan pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 di Basra, Indonesia menyerah dengan skor 1-5, di mana satu-satunya gol Indonesia dilesakan oleh Sein Patinama. Dalam leg kedua nanti, timnas Indonesia pun ingin membalas kekalahan tersebut, sekaligus berupaya lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.